السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر لأرباب الحجة، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم أهل الصدق والتقى، وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي تابعيهم أولي العلم والنهى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Bapa-bapa, saudara-saudaraku, jemaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kita bacakan tadi dapat kita baca di dalam Mushaful Quran dalam surat An-Nazi'at, surat ke-79 ayat 37 sampai 41. Berdasarkan ayat itu, kita beri judul tazkirah kita pada hari ini adalah jalan menuju neraka dan surga. Ibu-ibu dan bapa-bapa, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara 6 rukun iman ada 2 yang selalu disebutkan, yakni al-imanu billah, percaya kepada Allah, wal imanu bil yaumil akhir, percaya pada keberadaan hari akhir. Al-imanu billah, percaya kepada Allah, merupakan mabda', pangkal, awal segala sesuatu. Dan kepercayaan itu nanti akan melahirkan perintah-perintah dan larangan-larangan yang mesti diikuti dan mesti ditinggalkan. Dan ada tempat di mana tempat itu adalah tempat untuk mempertanggungjawabkan apakah semua perintah yang dilakukan ditunaikan, dan atau sebaliknya, justru seluruh larangan itu ada yang dikerjakan dan semuanya dikerjakan. Tempat yang pertama adalah Al-Jannah, surga, dan tempat yang kedua adalah An-Nar atau neraka. Sesudah hancurnya alam ini nanti kita dibangkitkan, dan dibangkitkan itu akan dikumpulkan di suatu tempat yang disebut dengan mahsyar. Mahsyar itu tempat berkumpul seluruh makhluk Allah yang pernah ada di muka bumi ini. Dan ketika itu nanti akan diperlihatkan, dan setiap orang akan melihat yang disebut dengan Al-Jahim, neraka Jahim. Karena melihat neraka Jahim itulah yang maha dahsyat, sehingga batu saja jika dicampakkan ke dalam leburannya itu akan luluh. Dan neraka itu memang nanti bahan bakarnya adalah dari batu dan manusia. Waquduhan nas wal hijarah.
betapa dahsyatnya ketika neraka jahim itu diperlihatkan, maka setiap kita akan mengingat sekecil apapun juga usaha yang pernah kita lakukan untuk menghadapi kehidupan akhirat itu nanti. Maka dari itu kita dipersilahkan untuk memilih. Pilihan pertama adalah jalan menuju neraka al-jahim. Jalannya adalah wa amma fa amma man tagha. Barang siapa yang melampaui batas. Kehidupan ini diberikan oleh Allah batas-batasnya. Maka barang siapa yang melampaui batas, kita ambil contoh orang yang melampaui batas di dalam tahta jabatan, dipersonifikasi di dalam Al-Quran dengan Fir'aun. Fir'aun itu dia bukan hanya syirik, melebihi daripada syirik. Kalau syirik masih menduakan Tuhan, kalau Fir'aun tidak. Ketika dia memerintahkan orang untuk menyembah dirinya, dan ternyata masih ada yang menyembah Tuhannya Musa, maka Fir'aun menyatakan, ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Ternyata masih ada juga orang yang mempertuhankan selainku. Bahkan menyatakan bahwa saya adalah Tuhan. Demikian kata Fir'aun. La ilaha illa ana. Ini orang bertahta. Fir'aun ini dia merasa ada, merasa paling tinggi. Dan dengan paling tingginya itulah maka dia terkadang berbuat hal-hal yang sewenang-wenang di luar kewenangannya. Kerja Fir'aun adalah waja'ala ahlaha syia'a. Penduduk satu negara dan satu negeri itu dipecah-pecah belahnya. Kerja Fir'aun itu seharusnya dia merangkul, tapi Fir'aun memukul. Seharusnya dia itu mengajak, bukan mengejek. Pemimpin itu seharusnya membina, bukan membinasakan. Jika ada orang yang diberikan kewenangan untuk menjadi pemimpin atau memiliki jabatan, seharusnya dia merangkul, justru memukul. Seharusnya dia mengajak, bukan mengejek. Seharusnya dia membina, bukan membinasakan. Maka orang seperti ini adalah orang yang melampaui batas. Tagha. Tugasnya mengamankan ketertiban masyarakat, bukan membuat onar di masyarakat. Tugasnya memberikan rasa aman kepada negara, bukan justru mengacau di dalam negara. Maka jika dia sudah melampaui kewenangannya, maka dia sudah bersikap tagha di dalam tahtanya atau jabatannya. Ada juga orang yang tagha dari segi hartanya. Dipersonifikasi di dalam Al-Quran dengan Qarun. Hartanya banyak, sampai seorang yang perkasa pun tidak mampu mengangkat kunci khazanah kekayaannya, saking besarnya. Tetapi Qarun pribadi yang tagha dalam hartanya. Ketika ditanya, dari mana kamu mendapatkan harta yang demikian banyak ini?
Dia menjawab, ini semua karena kemampuanku, karena ilmuku, karena pengetahuanku, karena keterampilanku. Tidak ada Allah di dalam pencapaian-pencapaiannya dalam memperoleh harta itu. Dan ada juga orang yang tagha dalam ilmunya, profesor, doktor, tetapi justru ilmunya bukan digunakan untuk mencerdaskan umat, dan bahkan terkadang-kadang menggunakan ilmunya untuk menyesatkan dirinya dan umat. Tidak sedikit orang yang berpendidikan tinggi tiba-tiba memakai baju putih, tiba-tiba menjadi memakai baju oranye. Sesudah ditelusuri ternyata memiliki gelar akademik yang demikian panjang sehingga kita pun susah untuk membacanya. Tetapi ilmunya digunakan untuk memberikan nasihat-nasihat yang tidak benar. Terkadang para ilmuwan ini berada di sekitar orang-orang yang memimpin negara, memimpin provinsi, memimpin kota dan kabupaten. Kadang-kadang memberikan nasihat seperti nasihat para dukunnya Fir'aun. Dukun Fir'aun menyatakan bahwa kekuasaanmu akan dimakzulkan oleh seorang laki-laki, anak laki-laki. Maka atas dasar saran daripada dukunnya Fir'aun itu, maka Fir'aun membunuh semua anak laki-laki. Yang memberi saran ini ada ilmuwan, dan memang kadang-kadang ada juga yang dukun. Dan ternyata pemimpin kadang-kadang menerimanya, sehingga menelurkan kebijakan-kebijakan yang justru bukan menyejahterakan umat, tetapi justru menyengsarakan umat. Jadi ini jalan pertama ke neraka adalah menjadi pribadi yang sewenang-wenang. Yang kedua, wa asaral hayatad dunya, mendahulukan kehidupan dunia. Karena keterbatasan waktu, saya mencontohkan saja kita yang sedang rapat, kita yang sedang memberikan kuliah, kita yang sedang mengajar murid. Ketika masuk jam untuk salat, azan sudah dikumandangkan kita dan kita masih rapat. Jika ada pemimpin rapat yang menyatakan ini kita teruskan 1/4 jam lagi, selesai daripada kita solat dulu baru kumpul nanti lama. Ini hati-hati bagi yang memimpin rapat, bagi yang mengajar mahasiswa maupun guru. Jangan mengatur Allah. Apakah kita akan diberikan waktu 15 menit hidup sesudah kita mengatakan bahawa kita akan rapat, kita akan mengajar 15 menit lagi baru salat? Dan ada yang mengatakan kita akan solat 15 menit sesudah ini waktu rapat. Selesai dia mengatakan kita akan meneruskan rapat sampai 15 menit baru kita salat, maka Allah cabut nyawanya. Dan dia dicabut nyawanya dalam keadaan meninggalkan salat. Dan yang lebih berbahaya lagi, mengatur Allah di dalam kehidupannya. Maka di sini jika terjadi panggilan azan berbanding dengan rapat, terjadi panggilan azan berbanding meneruskan perniagaan, ada panggilan azan berbanding dengan mengajar, maka kita mesti mendahulukan isarul akhirah, mendahulukan akhirat berbanding mendahulukan dunia. Tidak ada yang tahu
bahawa waktu yang akan ada itu masih diberikan kepada kita. Maka dari itu, mari kita menyisakan sedikit daripada kekuasaan kita. Kita pencipta, tetapi ingat Allah Maha Pencipta. Kita pengatur, tetapi ingat Allah Maha Pengatur. Kita pemilik, tetapi ingat Allah Maha Pemilik. Harus ada satu ruang di mana Allah adalah As-Samad. Allah tempat kita bergantung. Jika ini tidak ada di dalam diri kita, maka akan terbentuklah manusia-manusia yang melampaui batas, tagha, dan manusia-manusia yang mendahulukan kehidupan dunia, isarud dunia. Maka dari itu, mari kita wujudkan dalam diri kita, wa amma man khafa maqama rabbih, takut dengan keberadaan Tuhan, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan menjauhkan diri kita dari hawa nafsu. Semoga dengan begitu, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka dengan itulah kita mendapatkan jalan menuju surga. Semoga kita terjauh dari neraka dan kita menghampiri dan mendekat kepada surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.